Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Sylvia Utauruk dari kelas AKP 6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman-teman saya sebelumnya, yaitu Apriani dan juga Erna. Dan pada kesempatan kali ini, adapun materi yang akan saya bawakan adalah audit siklus persediaan dan pergudangan. Adapun topik pembahasan kita kali ini adalah yang pertama, observasi fisik persediaan, yang kedua, audit penetapan harga dan kompilasi, yang ketiga, integrasi pengujian. Baiklah, kita masuk ke topik kita yang pertama, yaitu observasi fisik persediaan. Observasi fisik persediaan merupakan prosedur pemeriksaan di mana auditor ikut serta di dalam perhitungan fisik persediaan klien. Maka, hal pertama yang harus dipahami oleh auditor adalah industri dan bisnis apa yang dijalankan oleh klien. Seorang auditor juga harus mampu untuk menilai resiko bisnis klien untuk menentukan apakah resiko tersebut meningkatkan kemungkinan salah saji yang material di dalam persediaan. Untuk memenuhi persyaratan standar audit atas persediaan klien, ada 4 hal yang harus dilakukan oleh auditor. Yang pertama, auditor harus hadir pada saat klien melakukan perhitungan persediaannya untuk menentukan saldo akhir tahun. Yang kedua, auditor harus mengamati prosedur perhitungan klien. Yang ketiga, auditor harus mengajukan pertanyaan kepada klien mengenai prosedur perhitungannya. Yang keempat, auditor harus melakukan pengujian atas perhitungan fisik independen. Dalam melaksanakan observasi fisik persediaan klien, maka auditor haruslah memahami pengendalian atas perhitungan fisik persediaan klien. Adapun pengendalian yang memadai terhadap perhitungan fisik meliputi: yang pertama, instruksi klien yang benar untuk melakukan perhitungan fisik. Artinya, klien harus memberikan arahan yang benar sesuai standar dan prosedur. Yang kedua, supervisi oleh personil perusahaan yang bertanggung jawab. Artinya, setiap perhitungan fisik haruslah ditinjau oleh orang yang bersangkutan secara bertanggung jawab. Yang ketiga, verifikasi internal yang independen. Setiap perhitungan harus diuji atau dinilai keabsahannya secara independen. Yang keempat, rekonsiliasi independen atas perhitungan fisik dan file persediaan perpetual, yaitu untuk melihat apakah ada perbedaan-perbedaan baik secara fisik maupun yang tercatat. Selanjutnya, dalam observasi fisik persediaan, auditor membuat suatu keputusan yang meliputi: 1. Penetapan waktu. Dalam hal ini, auditor memutuskan kapan akan melakukan perhitungan fisik persediaan. Yang kedua, ukuran sampel, yaitu jumlah item persediaan yang akan dihitung sesuai dengan pertimbangan auditor. Ketiga, pemilihan item. Hal ini dilakukan dengan mengamati perhitungan item-item yang paling signifikan, menyelidiki item-item yang mungkin sudah rusak atau usang, dan melakukan pembahasan dengan manajemen menyangkut alasan mengeluarkan setiap item yang material. Kita masuk topik yang kedua, yaitu audit penetapan harga dan kompilasi. Dalam hal ini, auditor harus memverifikasi apakah persediaan fisik atau catatan perpetual telah diberi harga dan dikompilasi dengan benar. Apa saja yang termasuk pengujian kompilasi persediaan? Yang termasuk pengujian kompilasi persediaan yaitu menguji ikhtisar perhitungan persediaan klien, menghitung kembali harga dikalikan dengan kuantitas, dan menelusuri total ke buku besar umum. Yang pertama, pengendalian penetapan harga dan kompilasi. Pengendalian internal yang memadai menyangkut penelusuran biaya-biaya per unit yang diintegrasikan dengan produksi dan catatan akuntansi lainnya. Hal ini untuk melihat apakah klien menggunakan biaya yang masuk akal untuk menilai persediaan akhir. Pengendalian internal atas kompilasi persediaan artinya klien memastikan bahwa perhitungan fisik keseluruhan telah benar dan sesuai dengan catatan per unit, dikalikan dan ditotalkan dengan benar. Dan pengendalian internal yang terpenting ialah verifikasi internal oleh pihak yang independen dan kompeten. Yang kedua, prosedur penetapan harga dan kompilasi. Kerangka acuan untuk menetapkan tujuan audit adalah daftar persediaan yang didapat dari klien yang mencantumkan deskripsi, jumlah, harga per unit, dan nilai perkalian dari tiap jenis persediaan. Totalnya harus sama dengan saldo buku besar umum. Yang ketiga, penilaian persediaan. Dalam melakukan pengujian penilaian persediaan, ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh auditor, yaitu metodenya harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
Penerapannya harus konsisten dari tahun ke tahun. Harus mempertimbangkan nilai pasar dan nilai pengganti. Dalam penilaian persediaan terdapat 3 kategori. Yang pertama, penetapan harga persediaan yang dibeli. Dalam hal ini, auditor harus menentukan apakah klien menggunakan metode FIFO, rata-rata terimbang, atau metode penilaian lainnya. Dan juga, auditor harus menentukan biaya mana yang akan dilibatkan dalam penilaian item persediaan. Yang kedua, penetapan harga persediaan yang dibuat. Dalam hal ini, auditor harus mempertimbangkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Hal ini lebih kompleks jika dibandingkan dengan penetapan harga persediaan yang dibeli. Yang ketiga, harga pokok atau harga pasar. Dalam hal ini, auditor harus mempertimbangkan apakah biaya penggantian atau nilai realisasi bersih yang lebih rendah dari biaya historis. Dan juga, auditor harus mempertimbangkan nilai penjualan item persediaan dan dampak yang mungkin dari fluktuasi harga yang cepat untuk menentukan nilai realisasi bersih. Yang ketiga, integrasi pengujian. Integrasi pengujian terdiri dari 5 siklus. Yang pertama, pengujian siklus akuisisi dan pembayaran. Dalam memverifikasi pengujian ini, auditor harus memperoleh bukti yang akurat mengenai bahan baku dan semua biaya manufaktur yang dikeluarkan kecuali tenaga kerja. Yang kedua, pengujian siklus penggajian dan personalia. Auditor harus memperoleh bukti terkait biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung yang dapat diuji sebagai bagian dari audit siklus penggajian dan personalia. Yang ketiga, pengujian siklus penjualan dan penagihan. Dalam hal ini, auditor melakukan pengujian audit terkait dengan penyimpanan barang jadi serta pengiriman dan pencatatan di dalam jurnal. Yang keempat, pengujian akuntansi biaya. Pengujian ini sebagai sarana untuk memverifikasi pengendalian yang mempengaruhi persediaan, antara lain pengendalian fisik, transfer persediaan biaya ke barang jadi, file induk persediaan perpetual, dan catatan biaya per unit. Yang kelima, persediaan fisik, penetapan harga, dan kompilasi. 3 komponen ini sama pentingnya bagi audit persediaan, karena salah saji dalam salah satu aktivitas dapat menyebabkan persediaan dan harga pokok penjualan disalah sajikan. Dalam pengujian persediaan fisik, auditor mungkin akan sangat bergantung pada file persediaan perpetual. Auditor juga mungkin bergantung pada pengujian atas catatan biaya yang dibuat selama pengujian substantif atas transaksi. Auditor juga mengintegrasikan pengujian yang berhubungan dengan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo.